Sajian utama hari ini antara lain, 4 anggota Polres Pagar Alam terpapar COVID-19. Karyawan perusahaan isoman tanpa pengawasan. Dan jangan lewatkan kakek lansia penjual ikan hias. Pemirsa, inilah seputar Anyi Sumsel selengkapnya. Empat orang anggota Polres Pagar Alam terpapar COVID-19 melakukan isolasi di rumah maupun di asrama. Untuk memberikan motivasi maupun semangat kesembuhan anggotanya, Kapolres Pagar Alam memberikan bantuan sembako dan vitamin. Dalam penanganan COVID-19, 4 orang anggota Polres maupun Polsek Pagar Alam yang bertugas di lapangan terpapar positif COVID-19. Saat ini mereka dilakukan perawatan isolasi mandiri di rumah maupun di asrama polisi. Untuk memberikan motivasi dan mempercepat kesembuhan kepada anggota yang terpapar, Kapolres Pagar Alam memberikan bantuan berupa sembako dan vitamin melalui petugas Dokes Polres Pagar Alam yang datang langsung ke rumah anggota yang diisolasi. Petugas yang datang maupun anggota yang terpapar juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sembako yang diberikan diletakkan di teras rumah berupa bantuan telur, beras, dan obat-obatan serta vitamin. Dengan diberikan bantuan dan perhatian dari Kapolres, anggota yang terpapar juga sangat senang dan bersemangat untuk menjalani isolasi untuk kesembuhan. Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara menyatakan, dalam penanganan COVID-19, 4 orang anggota yang bertugas di lapangan baik di Polsek maupun di Polres yang terpapar COVID-19 dilakukan isolasi mandiri. Selain motivasi dan semangat untuk kesembuhan, ia juga memberikan sembako dan vitamin kepada anggota yang sedang isolasi mandiri. Memberikan bantuan berupa sembako dan juga vitamin serta obat-obatan yang diperlukan untuk anggota kami sebanyak 4 orang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Dengan harapan ini berupa bentuk upaya kami sebagai pimpinan, dan saya harapkan ini juga bisa kami lakukan beberapa hari kemudian dengan memberikan sembako yang bergizi. Selain memberikan perhatian kepada anggota yang terpapar COVID-19, Kapolres juga menghimbau kepada anggota yang bertugas di lapangan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faikman, iNews melaporkan. Sementara itu, menerima laporan adanya pekerja yang melakukan isolasi mandiri di kontrakan warga, Satpol PP Lahat langsung melakukan pemantauan ke sejumlah kontrakan yang berada di Kecamatan Lahat. Petugas menemukan 23 orang calon karyawan PT Supreme Energi Rantau Dedap dan Subkon melakukan isolasi mandiri tanpa pengawasan pihak berwenang. Menindaklanjuti laporan adanya calon karyawan PT Supreme Energi dan Subkon yang melakukan isolasi mandiri, Satpol PP Lahat langsung melakukan pemantauan ke beberapa titik lokasi kontrakan di Kecamatan Lahat. Petugas menemukan sebanyak 23 orang sedang melakukan isolasi mandiri. Sejumlah pekerja pembangkit listrik panas bumi ini berstatus tunggu hasil dan jadwal swab. Mereka menetap di 2 kontrakan di Blok AA, Kelurahan Bandar Jaya. Saat ini Satpol PP Lahat melakukan penjagaan di wilayah tempat penginapan dan kontrakan karyawan beberapa perusahaan. Hal ini dilakukan agar para karyawan yang baru datang dari luar daerah tetap menjalankan prokes, lantaran statusnya belum diketahui. Dikhawatirkan jika positif akan menularkan COVID-19 kepada warga setempat. Penjagaan juga dilakukan guna mengantisipasi kekhawatiran masyarakat di lingkungan ini. Sebelumnya Pemda Lahat juga menemukan ratusan pekerja dari perusahaan yang sama menjalani isolasi mandiri di 9 hotel dan kontrakan dengan status konfirmasi positif COVID-19. Dari lapangan didapati bahwa ke-23 orang ini merupakan calon karyawan yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Lahat yang sekarang sedang transit untuk menunggu giliran melaksanakan swab. Keterangan mereka, apabila hasil swabnya negatif, mereka akan bekerja. Apabila positif, maka mereka akan dilaksanakan isolasi lanjutan.
Saat ini Kabupaten Lahat berstatus zona merah dengan kasus per hari Sabtu 24 Juli 2021 mencapai 267 konfirmasi positif yang sedang menjalani perawatan. Sementara 1.616 pasien dinyatakan sembuh dari total angka 1.979 terkonfirmasi positif sejak awal pandemi. Angka kematian akibat COVID-19 hingga kini mencapai 96 orang. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pada 26 Juli hingga 8 Agustus mendatang, 4 daerah di wilayahnya akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. 4 daerah ini yakni Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, dan Musirawas. Pemprov Sumsel mulai menyalurkan bantuan beras sebanyak 1.000 ton untuk keempat wilayah tersebut. PPKM level 4 ini dilakukan karena kasus COVID-19 di daerah tersebut tinggi dan juga ada sebaran COVID-19 varian Delta. PPKM level 4 berlaku mulai 26 Juli hingga 4 Agustus 2021. Kriteria penentu level ini diantaranya transmisi, respon pemerintah, respon masyarakat, dan juga angka BOR atau Bed Occupancy Ratio. Ia menjelaskan Sumsel termasuk dari 21 provinsi yang di daerahnya terkena PPKM level 4. Untuk mekanisme peraturannya diserahkan ke pemerintah kabupaten dan kota yang mengatur. Herman Deru meminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah tetap memaksimalkan tracing, testing, dan treatment. Pelaksanaan PPKM level 4 ini disertai pemberian bantuan beras sebanyak 1.000 ton, senilai 1 miliar rupiah pasokan dari Bulog Sumsel Bubble, hasil panen raya petani di Bumi Sriwijaya. Pendistribusian dilakukan Minggu siang di Geria Agung Palembang bersama unsur Forkominda Sumsel. Saya tidak melindungi ini sebulan habis atau 2 minggu habis atau 2 bulan habis beli lagi. Dan ini berasnya dari petani Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya inisiasi gubernur untuk membantu terutama daerah yang terkena PPKM ini harus disambut positif. Karena masyarakat yang terdampak khususnya masa PPKM ini adalah masa sangat sulit bagi masyarakat-masyarakat yang hari ini bekerja hari itu untuk makan. Bantuan ini disambut baik oleh penerima, salah satunya ojek online wanita ini. Menurutnya penerapan PPKM berdampak pada pendapatan yang berkurang 75% karena ruas jalan dan Alhamdulillah kami tanggapi dengan baik, ya semoga kedepannya corona segera hilang, PPKM juga dihilangkan agar kami tidak terlalu susah. Apalagi kalau semenjak PPKM ini kan jalan banyak ditutup. Pemberian bantuan dari Pemprov Sumsel ini tidak terbatas dan akan diberikan selama dibutuhkan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pengawasan juga dilakukan dengan membentuk tim monitoring pengawasan penyaluran bantuan PPKM. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Peningkatan angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Prabu Muli yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah dan DPRD segera menerbitkan peraturan daerah tentang protokol kesehatan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Prabu Muli untuk menekan penyebaran virus COVID-19, mulai dari vaksin massal hingga penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun dengan meningkatnya angka warga Prabu Muli yang terpapar virus COVID-19, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan membahas dan menetapkan peraturan daerah tentang protokol kesehatan sebagai landasan hukum penegakan di masyarakat. Raperda, ya, karena raperda ini kan ada beberapa unsur harus kita libatkan dalam penyusunan raperda. Tapi sementara ini surat edaran yang kita lakukan di masyarakat, karena perda ini kan dibahas bersama-sama dengan DPR nantinya, kan, dan kita harus minta masukan dari seluruh elemen masukan, apa itu masyarakat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Kota Prabu Muli Rifki Badai mengharapkan sebelum diterbitkan oleh pemerintah dan DPRD, rancangan peraturan protokol kesehatan dapat meminta masukan dari berbagai kalangan, baik dari akademis maupun tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Ia juga cukup menyayangkan lambannya pemerintah dalam pembuatan perda tersebut.
Namun demikian, ia tetap mengapresiasi agar penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan hingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Meminta saran-saran, meminta masukan-masukan, meminta pemikiran-pemikiran dari seluruh aspek masyarakat di Prabu Muli sehingga nantinya Raperda ini akan dapat cepat menjadi aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan penyelesaian pandemi COVID-19. Dalam 3 bulan terakhir, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Prabu Muli mengalami peningkatan dan membuat Prabu Muli berada di zona merah dan level 4 dalam penerapan PPKM. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan diharapkan mampu menekan penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas lagi. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Dalam penanganan COVID-19 di Kota Pagar Alam, TNI, Polri, serta pemerintah kota terus melakukan serbuan vaksinasi yang menyasar semua golongan masyarakat serta ratusan karyawan perkebunan BUMN. Vaksinasi massal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Vaksinasi massal ini digelar di 6 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Vaksinasi ini juga digelar di lingkungan pabrik PT PN 7 yang berada di kaki Gunung Dempo. Selain menyasar masyarakat umum, vaksinasi kedua ini juga menyasar ratusan karyawan pabrik PT PN 7 serta warga sekitar. Warga maupun karyawan pabrik yang datang untuk melakukan vaksin harus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan, dan menjaga jarak. Bagi warga maupun karyawan pabrik yang akan melakukan vaksin pertama maupun vaksin kedua, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan mengecek suhu tubuh dan dilakukan tensi darah. Jika dinyatakan sehat, baru bisa dilakukan vaksinasi. Manajer unit PT PN 7 Pagar Alam Iskandar menyatakan vaksinasi diikuti ratusan karyawan, baik karyawan di bagian tanam maupun di lingkungan pabrik. Kami tetap lakukan prokes baik kepada pimpinan maupun semua karyawan, sosialisasi juga menggunakan masker dan lain-lain. Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara menyatakan vaksinasi dilakukan serentak di 6 tempat di fasilitas kesehatan dan lingkungan pabrik PT PN 7. Ini dilaksanakan di 6 tempat di fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan untuk yang kali ini untuk puskesmas Gunung itu dilaksanakan kita secara langsung menuju ke tempatnya, yaitu di lokasi PT PN. Meski sudah dilakukan vaksin, Kapolres Pagar Alam menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faihman, iNews melaporkan. Kakek lansia penjual ikan hias, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Everybody, kamu
Anda masih bersama kami pemirsa. Kilang Pertamina Pelaju memberikan 26 ekor hewan kurban kepada warga Ring 1 di wilayah Kilang Pertamina, yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Penyerahan hewan kurban digelar di penjagalan hewan Masjid Jauharul Iman, Komperta Pelaju Palembang. Penyerahan hewan kurban dihadiri General Manager Pertamina RU3 Pelaju, Muhammad Hasan Effendi, dan Manajemen Pertamina Refinery Unit Wilayah Pelaju serta Serikat Pekerja Pertamina RU3 Pelaju. Penyerahan hewan kurban ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun. Pertamina memiliki hewan kurban berupa sapi dari hasil tabungan kurban para pekerja sebanyak 54 ekor. Dengan rincian 28 ekor dikurbankan di 3 masjid di Komperta Pelaju dan 26 ekor dibagikan ke masjid-masjid di Ring 1 Kilang Pertamina Pelaju. Penyerahan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar diharapkan silaturahmi di antara perusahaan dan masyarakat semakin erat. Jadi total di RU3 Pelaju Sungai Berung ini ada 54 ekor sapi yang dikorbankan dan diberikan kepada warga sekitar Ring 1 di operasi unit RU3 Pelaju ini. Pengurus Masjid Asyahar Desa Sungai Rebo, Dedi Asyadi mengucapkan terima kasih kepada Pertamina. Semoga Pertamina semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi warga Ring 1. Alhamdulillah kami sangat merespon positif, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas Pertamina bantuan ini. Berapa sapi dikasih Pak? Ya. Sementara itu Ketua Badan Dakwah Islam Pertamina RU3 Pelaju Samsudin menyatakan tahun ini memberikan kurban 8 ekor sapi yang juga disebar di masjid-masjid Ring 1. Sekaligus memohon doa agar operasional kilang tetap lancar dan pekerjanya diberikan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alamin, pada tahun ini 2021 atau 1440 Hijriah, Badan Dakwah Islam yang merupakan representatif dari perusahaan RU3, Pertamina RU3, alhamdulillah pada tahun ini melaksanakan. Dari Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi saat ini, pemesanan rangkaian pipa untuk penanaman sayur hidroponik di Kota Pagar Alam meningkat. Selain tidak memerlukan tempat yang luas, sayuran yang dihasilkan juga sehat dan dapat meningkatkan imun tubuh. Menanam sayuran segar yang bisa dihasilkan dengan cara hidroponik saat ini banyak diminati warga Kota Pagar Alam. Menanam sayur hidroponik ini juga tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga mudah untuk merawat maupun pemeliharaannya. Pembuatan rangkaian untuk tanaman sayur hidroponik ini menggunakan bahan pipa yang sudah dibentuk dan dirangkai sesuai dengan tempat dan lokasi yang akan digunakan. Setelah dipastikan berfungsi dengan baik, barulah rangkaian bisa digunakan untuk penanaman. Dalam proses penanaman, bibit sayuran disemai terlebih dahulu. Setelah tumbuh, barulah dipindahkan ke rangkaian pipa yang sudah disediakan. Setelah berumur 2 minggu, baru bisa ditanam dengan cara hidroponik. Salah seorang penanam sayuran hidroponik, Mira Puspitasari, menyatakan penanaman secara hidroponik ini sangatlah mudah karena tidak memerlukan lahan yang luas. Selain itu, sayuran yang dihasilkan juga sehat, tidak memakai pestisida. Untuk perawatannya juga gampang, hanya menggunakan air dan nutrisi. Jadi kalau kita menanam hidroponik di lingkungan kita bisa lebih mudah, mengatasinya juga mengurusnya dengan baik. Tidak usah yang pakai yang kayak kita di kebun pertanian misalnya, kita lahannya sedikit sudah cukup. Penjual rangkaian hidroponik Zulkarnain menyatakan, di masa pandemi saat ini pesanan rangkaian untuk tanaman hidroponik meningkat. Pesanan rangkaian ini juga selain dipesan untuk dipasang di halaman rumah, juga di area perkantoran. Jadi yang dulunya belum banyak dikenal, sekarang dengan pandemi ini, dengan untuk mengisi kegiatan di rumah, banyak orang yang pesan rangkaian di kami. Selain menjual rangkaian hidroponik, Zulkarnain juga mengajarkan secara langsung kepada pembeli bagaimana cara merawat dan menanam tanaman sayur hidroponik dengan benar. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faikman, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski di masa pandemi, seorang kakek lansia di Kota Pagar Alam tetap melakoni pekerjaannya sebagai penjual ikan hias di pinggir jalan raya, kawasan Nendagung, Kota Pagar Alam. Pekerjaan ini dilakoni sang kakek demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan menjual ikan hias jenis koi oleh kakek Sahidi ini sudah dilakoni hampir selama 10 tahun. Kakek Saidi merupakan warga Korami Lama, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Meski sudah terlihat renta, kakek Saidi menjalani rutinitasnya menjual ikan koi setiap hari. Kakek Saidi memiliki 4 orang anak dan banyak cucu, namun ia tak mau bergantung hidup bersama anak dan cucunya. Ia lebih memilih tinggal sendiri, menumpang di tanah milik orang lain yang tidak jauh dari tempat tinggal anaknya. Ikan hias yang sudah dibeli dari tetangga kemudian disimpan di samping pondok tempat tinggalnya. Setiap hari kakek Saidi selalu mempersiapkan dagangan ikan yang dimasukkan ke dalam keranjang panggul yang biasa digunakan untuk berjualan. Jika tubuhnya dalam keadaan sehat, biasanya kakek Saidi membawa dagangannya dengan berjalan kaki. Namun saat ini kakek Saidi menuju tempat berjualan menggunakan jasa ojek karena fisiknya sudah tidak kuat memikul keranjang. Setiap harinya kakek Saidi membawa 50 hingga 100 ekor ikan koi untuk dijual. Koi berukuran kecil dijual Rp5.000 per ekor, sedangkan berukuran besar dijual Rp15.000 per ekornya. Meski dalam berjualan ikan di pinggir jalan ini tidak selalu ramai pembeli, namun kakek Saidi tetap sabar menunggu pembeli. Salah seorang pembeli Aulia menyatakan setiap minggu ia selalu membeli ikan hias untuk dipelihara di rumah. Selain hobi memelihara ikan, ia merasa prihatin dengan kakek Sahidi yang tetap bekerja menjual ikan hias. Karena kasihan, soalnya kakeknya udah tua dan masih jualan gitu setiap hari. Jadi kadang dibeli buat di rumah. Tadi beli ikannya berapa? Beli ikannya kadang 3 kali seminggu. Kalau ada rezeki yang banyak jadi beli 2. Kalau yang besar ini 15.000. Kalau yang bungkusan 2 ekor itu 10.000. Kalau yang kecil 4.000. Kakek Saidi menyatakan berjualan ikan hias ini sudah dilakoninya hampir 10 tahun, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Dalam sehari kakek Saidi mengaku hanya memperoleh uang Rp50.000 hingga Rp100.000. Ada rumah jam 7 sampai sini jam 10. Pulang ke rumah? Jam berapa pulang ke rumahnya? Jam 4 sore? Untuk terus berjualan ikan hias di masa pandemi saat ini, kakek Saidi juga mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker agar pembeli maupun dirinya terhindar dari COVID-19. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar Anyus Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Anyus Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Putri Jolanda. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman.